Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Meskipun kita ditimpa oleh musibah dengan datangnya wabah COVID-19, tentu tidak mengurangi kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan pada tahun ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan datangnya wabah ini tentu akan menjadi pengingat bagi kita bahwasanya setiap manusia itu akan menghadapi namanya kematian. Dan kematian itu bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bukanlah suatu yang harus ditakutkan datangnya kematian itu, tetapi kematian merupakan sesuatu yang harus kita persiapkan. Yang terpenting bukan mengetahui kapan kematian itu akan menjemput kita, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan datangnya kematian tersebut pada kita nanti. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutup. Oleh karenanya kita akan selalu berusaha untuk berakhir dengan husnul khatimah, yang itu tidak akan mungkin kita gapai kalau kita tidak istiqamah dalam beramal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kiat untuk menggapai husnul khatimah. Kiat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan takut kepada Allah. Sebagian orang merasa sudah banyak beramal, sudah banyak berbuat baik, merasa bertakwa, merasa dirinya suci, sehingga ia pun merasa Allah tidak mungkin akan mengazabnya. Hilang darinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat iblis laknatullah alaih, yang dulunya diriwayatkan bahwa iblis adalah makhluk yang banyak beribadah kepada Allah, taat dengan perintah Allah, hingga dia diangkat ke langit dan akan dijadikan penghulunya para malaikat. Dia merasa aman dari siksa Allah. Maka di akhir ceritanya dia justru dilaknat oleh Allah karena membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 99, Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah kalian merasa
aman dari makar Allah. Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai orang yang sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa, sedangkan orang fajir melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa aman dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, walaupun itu kecil, apalagi kalau dosa-dosa besar. Kiat yang kedua untuk menggapai husnul khotimah adalah taubat dari segala dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segeralah kita bertaubat. Kalau saat ini ada satu dosa yang sedang kita lakukan atau kebiasaan buruk yang mungkin masih kita lakukan sampai saat ini, segera kita hentikan. Bersegera kepada Allah, bertaubat, minta ampun kepadanya, dan segera untuk berbuat amal yang soleh. Kemudian yang ketiga, kita berdoa akan ditetapkan di atas kebenaran dan melakukan amal soleh. Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Doa ini penting agar hati seorang manusia yang berada di antara jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah untuk ditetapkan dalam ketaatan kepadanya. Kemudian yang keempat, pendek angan-angan. Dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Abdullah ibnu Umar. Beliau memegang pundak Abdullah bin Umar, kemudian bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirun sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau sedang menyeberang jalan. Di sini sangat jelas bahwasanya kita harus meringankan atau menyederhanakan angan-angan kita, terutama dalam hal dunia. Kita sederhanakan sehingga kita lebih banyak fokus untuk mengejar akhirat. Kemudian yang kelima, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena pengaruh dosa dan maksiat itu begitu besarnya, maka kita perlu untuk menghindar, jangan sampai kita bertemu, apalagi melakukannya. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, kalau kita menghindar dari perbuatan dosa, itu seperti orang yang menghindar dari penyakit atau
dalam bahasa medisnya disebut dengan preventif. Menghindari perbuatan dosa atau maksiat dengan tidak mendatangi suatu tempat atau perkumpulan yang di situ banyak maksiatnya, karena kita khawatir diri kita akan terbawa arus dengan maksiat yang orang-orang lakukan. Allah SWT berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Di sini dijelaskan oleh Allah SWT bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa itu akan menutupi hati, sehingga lama-lama hati akan tertutup dengan maksiat itu, sehingga kita akan merasa ringan atau menyepelekan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keenam, sabar atas musibah. Kita tahu bahwasanya sebagai manusia, apalagi orang beriman, akan banyak cobaan, akan banyak menemui rintangan. Kadang kita dicoba dengan sesuatu yang menggelisahkan, atau musibah, kehilangan harta, kehilangan saudara, atau bahkan kita kehilangan keluarga, bagian dari keluarga. Itu adalah bagian dari musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan." Kemudian yang ketujuh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa menggapai husnul khotimah adalah dengan berbaik sangka kepada Allah. Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa berhusnudzon kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya Allah berfirman, "Aku tergantung pada prasangka hambaku." Maknanya ialah, jika kita menaruh prasangka yang baik kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan atas segala permasalahan yang kita hadapi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Demi Zat yang tidak ada sesembahan selainnya, tidaklah seorang diberi pemberian yang paling baik daripada prasangka baiknya kepada Allah. Demi Zat yang tidak ada sesembahan selainnya, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan apa yang menjadi prasangkanya. Hal itu karena kebaikan ada di tangan Allah." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa istiqomah hingga menggapai husnul khotimah. Dan tentu saja kita minta pertolongan kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan semua itu sangat berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.